Sintayong dan timnas Indonesia dapat kabar baik dari Ketum PSSI Erick Thohir. Apakah itu? Simak video ini. Elkan Bagot dipanggil Sintayong ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah Jordi Amat dan Justin Hubner absen, Damian Van Dijk sudah berkomunikasi dengan PSSI. Apakah akan jadi pemain berikutnya yang jalani naturalisasi bareng timnas Indonesia? Sintayong pamit ke pemain timnas Indonesia akan pergi dalam waktu lama usai berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kelar temani Sintayong, Nova Arianto bergegas siapkan timnas U16 Indonesia untuk ASEAN Cup U16 2024. Lolos babak 3, tetapi timnas Indonesia sulit kekuatan penuh di Piala AFF. Diakui jadi raja ASEAN, pelatih Malaysia nilai timnas Indonesia akan jadi raja ASEAN. Erick Thohir panggil Sintayong bahas persiapan timnas Indonesia untuk putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Berisiko masuk grup neraka, media Vietnam prediksi timnas Indonesia dibantai di putaran 3. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Sintayong mendapatkan kabar baik dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kabar baik ini akan lebih memudahkan tugasnya saat memimpin timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Sebelumnya, timnas Indonesia mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah menang 2-0 atas tamunya Filipina. Bertanding di Stadion Gelora Bung Karno, skuad Garuda membuka skor lewat tembakan keras Tom Hayes serta digandakan Rizky Ridho lewat sundulan. Timnas Indonesia pun menduduki posisi kedua di klasemen akhir grup F dengan koleksi 10 poin. Setelah memastikan diri tampil di putaran ketiga kualifikasi, Erick Thohir menyebut jika jadwal Liga Indonesia akan diberikan kelonggaran agar persiapan timnas Indonesia bisa lebih matang. Erick Thohir mengungkapkan bahwa telah mengkomunikasikan dengan PT LIB selaku operator liga untuk memberikan waktu jeda agar skuad Garuda nantinya mempunyai persiapan. Erick mengatakan jika para pemain timnas Indonesia akan punya waktu 3 atau 4 hari jelang bertanding di pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya sudah minta Liga PT LIB untuk FIFA Match Day selama 3 atau 4 hari jeda untuk timnas bisa berkumpul. Tidak langsung istilahnya 1-2 hari berkumpul langsung tanding karena kelasnya lebih tinggi, kata Erick Thohir. Ini liga menyanggupi dan kita sekarang menyusun jadwal yang tepat bersama liga. Karena ini kan 2025 masih ada di bulan Maret dan Juni untuk 4 pertandingan sisanya di tahun ini. Dengan kebijakan ini, pelatih timnas Indonesia Sintayong pun bisa senang lantaran pemain yang dipanggilnya kemungkinan tidak bentrok untuk membela klub di kompetisi domestik. Para pemain Liga 1 yang dipanggil Sintayong pun kemungkinan kecil tidak akan cedera lantaran masa jeda cukup panjang sebelum gabung ke timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan bersaing dengan 17 dengan sejumlah negara top Asia lainnya termasuk Jepang, Qatar, Korea Selatan, hingga Australia. Timnas Indonesia akan bersaing memperebutkan 6 tempat untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Elkan Bagot dipanggil pelatih timnas Indonesia Sintayong ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah Jordi Amat dan Justin Hubner absen.
Nama Elkan Bagot menjadi sorotan setidaknya dalam 1 bulan terakhir. Penyebabnya karena bek bertinggi badan 196 cm ini tidak gabung dengan skuad timnas Indonesia U23 yang bersiap menghadapi Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis 9 Mei 2024. Padahal saat itu Elkan Bagot telah dipanggil oleh Shin Tae-yong. Saat ditanya kenapa Elkan Bagot tidak bergabung, Shin Tae-yong malah meminta jurnalis untuk menanyakannya langsung ke bek Ipswich Town tersebut. Sampai akhirnya Shin Tae-yong tidak memanggil Elkan Bagot untuk 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak dan Filipina awal bulan ini. Tidak dipanggil Shin Tae-yong ke skuad timnas Indonesia, Elkan Bagot tidak ambil pusing. Ia memilih berlibur bersama sang kekasih. Tak sekadar ke satu negara Maladewa, bek 21 tahun ini juga berlibur ke Amerika Serikat. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah hati Shin Tae-yong luluh dengan memanggil Elkan Bagot saat timnas Indonesia tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia per September 2024. Jika Elkan Bagot tampil apik di awal musim bersama sang klub, plus tak ada ganjalan lagi antara dirinya dengan Shin Tae-yong, pemain berdarah Inggris Indonesia itu berpotensi dipanggil kembali ke timnas Indonesia. Di matchday pertama babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Shin Tae-yong tak dapat menurunkan 2 bek andalannya, yakni Jordi Amat dan Justin Hubner yang terkena akumulasi kartu. Jordi Amat menjalani sanksi 2 pertandingan akibat kartu merah yang didapatkan saat timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak. Ia pun sudah menjalani sanksi 1 pertandingan saat timnas Indonesia menang 2-0 atas Filipina. Sementara itu Justin Hubner telah mengoleksi 2 kartu kuning. Sesuai regulasi, pemain yang mengoleksi 2 kartu kuning harus menjalani sanksi 1 pertandingan. Jadi, siap kembali memperkuat timnas Indonesia, Elkan Bagot. Damian Van Dijk sepertinya akan menjawab kegelisahan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong terkait lini belakang, khususnya sektor kanan. Timnas Indonesia butuh sosok bek kanan dan Damian Van Dijk bisa dijadikan solusi jangka panjang. Damian Van Dijk sebenarnya bermain sebagai bek tengah. Hanya saja jika digeser ke kanan, defender 20 tahun yang kini bermain untuk Telstar U21 Belanda itu bisa dioptimalkan sebagai bek kanan. Kehadiran pengagum Virgil van Dijk ini bakal membuat jantung pertahanan timnas Indonesia kian sangar. Bersama Jay Itzes, Justin Hubner, dan Calvin Verdon, Damian Van Dijk membuat skuad besutan Shin Tae-yong kian mewah. Peran bek kanan andal sangat krusial mengingat Indonesia akan kembali bertarung di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak ada salahnya jika Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI gerak cepat menjadikan Damian Van Dijk sebagai warga negara Indonesia WNI. Damian Van Dijk mengaku telah berkomunikasi dengan PSSI mengenai keinginannya untuk secepatnya merapat ke timnas Indonesia via program naturalisasi. Tahun lalu saya sudah bicara dengan Pak Hamdam Hamadan beberapa kali. Saya juga pernah meeting dengan pemain-pemain lain juga dan dengan pemain-pemain yang sekarang. Saya tidak tahu boleh bilang nama pemainnya atau tidak, tapi lebih baik tidak kubilang. Akan tetapi hingga saat ini tak ada perkembangan lagi. Padahal Damian Van Dijk sudah ngebet ingin beraksi di depan pendukung timnas Indonesia. Aku berharap mereka akan datang lagi untuk melihat beberapa pertandinganku. Aku yakin 100% mereka akan antusias denganku akan memulai proses naturalisasi. Damian Van Dijk hakul yakin di bawah asuhan Shin Tae-yong dia bisa bermain lebih baik lagi. Aku pikir Indonesia bisa membantuku untuk menjadi pemain yang lebih baik. Setelah berhasil merampungkan tugasnya di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong berpamitan akan pergi dalam waktu lama. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia baru saja memastikan tiket mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai mengalahkan Filipina Selasa 11 Juni 2024.
Skuad asuhan Sintayong itu berhasil menumbangkan tim tamu di Stadion Gelora Bung Karno dengan skor meyakinkan 2-0. Gol dicetak oleh Tom Haye dan Rizky Ridho. Kemenangan itu sekaligus memastikan timnas Indonesia mendapat tempat di Piala Asia 2027 Arab Saudi. Dengan begitu, Sintayong menjadi pelatih pertama yang sukses meloloskan timnas Indonesia ke Piala Asia 2 edisi berturut-turut tanpa status tuan rumah. Sebelumnya, Sintayong juga meloloskan timnas Indonesia ke Piala Asia 2023, bahkan sampai membuat skuad Garuda tembus ke babak 16 besar sebagaimana yang ditargetkan PSSI. Setelah pertandingan melawan Filipina ini, Sintayong berpamitan ke para staf pelatih dan pemain timnas Indonesia akan pergi dalam waktu lebih dari 1 bulan. Coach Shin akan kembali ke Korea Selatan tanggal 15 Juni dan baru ke Indonesia lagi 20 Juli. Nova yang kini mendapat kepercayaan dari PSSI untuk menukangi timnas Indonesia U16 itu pun juga pamit kepada Sintayong. Saya juga izin ke Coach Shin karena harus kembali ke Solo, kata Nova Arianto. Nova akan fokus menangani timnas Indonesia U16 yang akan mengarungi Piala AFF U16 2024 yang akan digelar di Solo mulai 21 Juni hingga 4 Juli mendatang. Beliau Sintayong berpesan agar memberikan yang terbaik, sukses dan apa yang dipersiapkan selama ini berjalan sesuai rencana. Di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, timnas Indonesia berhasil finish sebagai runner-up dengan torehan 10 poin dari 3 kemenangan, 1 seri, dan 2 kekalahan. Setelah dari tugas bersama timnas Indonesia senior, Nova Arianto langsung menyiapkan timnas U16 Indonesia untuk persiapan ASEAN Cup U16 2024. Tugas Nova Arianto berlanjut setelah menemani Sintayong dan timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini pelatih asal Semarang itu langsung fokus untuk menyiapkan timnas U16 Indonesia di ASEAN Cup U16 2024. Nova langsung menuju Surakarta di mana timnas U16 Indonesia berkumpul dan bersiap untuk ajang yang mulai diadakan 21 Juni 2024 mendatang itu. Persiapan sudah mencapai 75% untuk timnas U16 Indonesia seperti yang dijelaskan Nova Arianto. Kami fokus lagi dan terus menjalani pemusatan latihan. Progres dari tim U16 ini sudah cukup baik. Saat ini tim berada di 75% persiapan sebelum maju ke ASEAN Boys Championship U16 tanggal 21 Juni. Di sisa waktu ini, kita akan perbaiki kekurangannya sehingga nanti di saat pertandingan pemain bisa memberikan yang terbaik. Evaluasi dan perbaikan akan terus dilakukan oleh timnas U16 Indonesia. Sejak TC di Yogyakarta, timnas U16 Indonesia sudah menjalani 7 laga uji coba. 2 laga uji coba terakhir dilaksanakan di 2 venue ASEAN Cup U16 2024 yakni Stadion Sriwedari dan Stadion Manahan, di mana timnas U16 Indonesia menang 2-1 atas SKO Surakarta dan seri 1-1 lawan SKO Cibubur. Evaluasi dari beberapa kali uji coba, sekitar 7 kali uji coba yang sudah kita lakukan adalah pemain memang belum stabil. Maksudnya di salah satu pertandingan mereka bisa bermain baik dan di pertandingan lain kurang baik. Itu yang menjadi catatan kami tim pelatih. Dari tim psikologi juga secara mental, pemain belum bisa mengatur mentalnya. Lalu formasi apa yang nanti akan kita pakai dan mantapkan? Timnas U16 Indonesia masih akan melakoni uji coba pada 15 Juni 2024 mendatang. Kemudian timnas U16 Indonesia bakal dikerucutkan lagi menjadi 23 nama final yang akan didaftarkan ke ASEAN Cup U16 2024. Kita masih ada agenda lain, uji coba terakhir di tanggal 15 nanti dengan tim Bayangkara. Setelah itu akan ada pengurangan pemain menjadi 23 yang didaftarkan ke AFF. Kita akan terus fokus memperbaiki apa yang menjadi masalah selama ini. ASEAN Cup U16 2024 bakal dilangsungkan pada 21 Juni hingga 4 Juli 2024. Indonesia sebagai tuan rumah tergabung di grup A bersama Singapura, Laos, dan Filipina.
Shin Tae-yong bakal dilematis pada bulan November dan Desember 2024 setelah timnas Indonesia lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya mulai 23 November akan berlangsung Piala AFF 2024 atau yang kini bernama ASEAN Championship. Turnamen sekawasan ASEAN ini akan berlangsung hingga 21 Desember. Sebelum bertanding dalam ajang ini, tim Merah Putih akan menjalani laga kelima dan keenam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Rentang waktu tandingnya pada 10 hingga 19 November. Masalahnya Piala AFF 2024 tak masuk kalender internasional FIFA. Oleh karena itu tidak ada kewajiban dari klub untuk melepas pemain yang dipanggil federasi ke tim nasional. Karenanya pula skuad Garuda diyakini tak bakal komplit di Piala AFF 2024 nanti. Utamanya pemain-pemain keturunan yang berkiprah di Eropa akan sulit untuk dipanggil. Beda ceritanya dengan pemain-pemain yang berkiprah di Asia, seperti di Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Jepang. Ini karena kompetisi di Asia Timur sudah rampung. Pada saat yang sama kompetisi sepak bola Indonesia, Liga 1 akan bergulir. Oleh sebab itu PSSI dan PT Liga Indonesia baru menggelar rapat untuk penyesuaian jadwal. Sejumlah usul pun muncul agar PSSI mengirim pemain U23 di Piala AFF. Namun banyak kalangan berharap timnas Indonesia meraih gelar juara Piala AFF untuk pertama kalinya. Pelatih timnas Malaysia Kim Pen-gon menilai timnas Indonesia akan menjadi raja ASEAN dalam waktu dekat. Kim Pen-gon memprediksi timnas Indonesia akan jadi kekuatan besar di sepak bola ASEAN setelah berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, Indonesia meraih prestasi ini karena kerja keras dalam mencapai kesuksesan. Bagi saya, Indonesia akan menjadi tim besar di sini dalam waktu dekat. Mereka berusaha keras, tetapi kami harus meningkatkan diri untuk menghadapi tantangan itu, kata Kim Pen-gon. Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan 2-0 atas Filipina pada pertandingan terakhir Grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemenangan itu membuat Indonesia finish di posisi runner-up Grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil ini membuat Indonesia berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus lolos ke Piala Asia 2027. Indonesia pun menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan Malaysia harus terhenti di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Vietnam, Thailand, Filipina, Singapura, dan Myanmar. Ketua PSSI Erick Thohir telah memanggil pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk membahas persiapan menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong bersama asistennya Kim Jong-jin dan penerjemahnya Jeong Seok-so ketika bertatap muka dengan Erick Thohir pada Kamis 13 Juni 2024. Saya bertemu dengan Coach Shin Tae-yong untuk membahas persiapan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim berjulukan skuad Garuda itu menjadi runner-up Grup F putaran kedua. Timnas Indonesia akan menjalani 10 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai September 2024 hingga 10 Juni 2025. AFC bakal menggelar pengundian untuk membagi 18 negara ketiga grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Juni 2024. 3 juara dan runner-up grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan lolos ke putaran final di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat pada 11 Juni hingga 9 Juli 2024. Sementara peringkat ketiga dan keempat bakal bermain lagi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan posisi kelima dan keenam akan tersingkir. Mudah-mudahan diberi kesempatan ke Piala Dunia 2026. Kami tidak bisa memilih lawan.
Nanti tergantung pembagian grup. Habis itu kami berhitung posisinya seperti apa, kekuatan dan kekurangan kami. Kami mesti segera tambal. Timnas Indonesia terancam masuk grup berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim berjulukan skuad Garuda itu bisa saja tergabung dengan Timnas Jepang, Timnas Korea Selatan, Timnas Iran, hingga Timnas Qatar. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil sepak bola Asia Tenggara yang mampu melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain Timnas Indonesia, 17 tim lain juga telah memastikan diri tampil di putaran ketiga kualifikasi. Mereka adalah Qatar, Kuwait, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Cina, Oman, Kirgistan, Iran, Uzbekistan, Irak, Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Australia, dan Palestina. Tim-tim ini akan dibagi menjadi 3 grup pada putaran ketiga kualifikasi, masing-masing grupnya berisikan 6 tim. Adapun prinsip penyemaian pembagian grup akan didasarkan pada peringkat Federasi Sepak Bola Dunia FIFA. Berdasarkan prinsip tersebut, Indonesia yang menduduki peringkat 134 dunia dalam ranking FIFA dinilai sebagai tim lemah. Dari 18 tim yang lolos ke putaran ketiga, Indonesia hanya unggul atas Kuwait yang duduk di peringkat 137 dunia. Dengan demikian, tim besutan Shin Tae-yong kemungkinan besar akan menempati pot unggulan terakhir alias pot 6 sebelum dilakukan drawing atau pengundian grup. Dengan masuk di pot unggulan terakhir, itu artinya Indonesia akan berisiko menghadapi tim-tim kuat dari pot 1 hingga pot 5. Melihat situasi tersebut, media Vietnam memprediksi timnas Indonesia berisiko gagal apabila masuk ke dalam grup neraka yang berisikan tim sulit. Indonesia berisiko terjerumus ke grup yang sangat sulit di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Grup tersulit yang bisa diikuti oleh tim dari negeri ribuan pulau adalah Jepang, Australia, Arab Saudi, UEA, dan tim Cina. Jika masuk dalam kelompok ini, Indonesia hampir tidak punya peluang untuk melanjutkan. Sebaliknya, media tersebut menilai Indonesia berpeluang sukses apabila mendapatkan lawan yang terbilang mudah yakni Korea Selatan, Irak, Yordania, Bahrain, dan Kirgistan. Sesuai aturan, 2 tim teratas di setiap grup nantinya berhak mendapatkan tiket ke putaran final Piala Dunia.